warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Melinda. Saya dari Prodi Penjaskes Angkatan 2025 dengan NIM 0606 118253 0011. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan model pembelajaran TGFU yang diterapkan dalam materi Penjas. Tujuan video ini adalah menunjukkan bagaimana model tersebut digunakan secara efektif dalam pembelajaran. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pengertian TGFU. TGFU atau Taking Game for Understanding adalah model pembelajaran permainan yang menekankan pemahaman taktik permainan sebelum mengajarkan teknik. Model ini tidak fokus pada latihan teknik berulang, tetapi pada mengerti situasi permainan, mengambil keputusan, dan bermain dengan cerdas. Intinya, siswa belajar bermain dulu, baru belajar teknik sesuai kebutuhan permainan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke prinsip dasar TGFU. Ada beberapa prinsip utama, yaitu game form atau bentuk permainan. Pembelajaran dimulai dari permainan sederhana agar siswa langsung terlibat. Dan yang kedua, game appreciation atau pemahaman permainan. Siswa memahami aturan, tujuan permainan, dan situasi dasar. Dan yang ketiga, tactical awareness atau kesadaran taktis. Siswa belajar membaca situasi, bagaimana menyerang, bagaimana bertahan, bagaimana mencari ruang. Selanjutnya yang keempat, making decision atau pengambilan keputusan. Siswa belajar memilih strategi saat bermain, mengoper, menembak, mengiring, atau bertahan. Dan yang kelima, skill execution atau pelaksanaan keterampilan. Teknik diajarkan setelah kebutuhan taktis terlihat. Dan yang terakhir atau yang keenam, performance, kinerja permainan. Siswa menerapkan teknik dan taktik dalam permainan penuh. Langkah-langkah model TGFU. Yang pertama, game form atau memulai dengan permainan sederhana. Guru memulai pembelajaran dengan permainan kecil atau modifikasi permainan sesuai tujuan. Contoh permainan sepak bola 3 versus 3, lapangan kecil, 2 gawang kecil. Tujuan membuat siswa langsung terlibat dan melihat masalah permainan yang muncul. 2. Game appreciation atau pemahaman terhadap permainan. Siswa memahami aturan main yang disederhanakan, tujuan permainan, dan batasan lingkungan. Contoh, tidak boleh menggiring terlalu lama, bola hanya boleh dioper, area tertentu menjadi zona serang. Tujuan, siswa mengerti kerangka permainan. Yang ketiga, tactical awareness atau kesadaran taktis. Guru memunculkan masalah taktis berdasarkan permainan yang baru dimainkan. Contoh, mengapa sulit mencetak gol, bagaimana mencari ruang, cara mempertahankan area. Siswa belajar mengenali masalah strategi dalam permainan. Yang keempat, decision making atau pengambilan keputusan. Siswa dilatih untuk memilih tindakan terbaik dalam situasi permainan. Contoh keputusan, mengoper, menembak, atau menggiring, menjaga ruang atau menekan lawang, menyerang kosong atau memberi umpan. Tujuannya, siswa menjadi pemain yang cerdas, bukan sekedar pemain teknis. 5. Skill execution atau pelaksanaan keterampilan teknik. Setelah kebutuhan taktis terlihat, barulah guru mengajarkan teknik yang diperlukan. Contoh, pemanasan menunjukkan siswa sulit mengoper, guru mengajarkan teknik passing yang benar. Teknik diajarkan berdasarkan kebutuhan permainan, bukan latihan acak. Dan yang keenam, performance atau kinerja permainan ulang. Siswa kembali bermain permainan yang sama atau lebih kompleks untuk menerapkan teknik baru, menguji pemahaman taktis, melihat kemajuan performa. Tahap ini menjadi evaluasi natural dari apa yang sudah dipelajari. Selanjutnya, alasan memilih model TGFU. Mengapa guru menggunakan TGFU?
Yang pertama, meningkatkan pemahaman permainan. Siswa tidak hanya jago teknik, tetapi juga mengerti cara bermain. Yang kedua, melatih berpikir kritis dan keputusan. Siswa menjadi pemain yang cerdas, bukan hanya mekanis. Yang ketiga, lebih menyenangkan dan memotivasi, karena pembelajaran dimulai dari permainan, bukan drill teknik yang membosankan. Yang keempat, sesuai perkembangan anak. Anak lebih mudah belajar melalui aktivitas bermain, bukan ceramah teknik. Yang kelima, keterampilan lebih mudah dikuasai, karena teknik diajarkan ketika siswa sudah memahami fungsi teknik tersebut. Pagi semuanya. Pagi. Baiklah, hari ini kita akan melakukan praktek permainan bola futsal. Sebelum kita melanjutkan praktek, ada baiknya kita berdoa dulu. Habis doa, kita pemanasan. Habis pemanasan, kita baru masuk ke praktek hari ini. Sebelum memulai praktek hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekarang kalian harus pemanasan terlebih dahulu dan saya minta kalian keliling lapangan 2 kali cukup ya. Dan sekarang kalian mulai keliling lapangan. Yuk, mulai. Ayo semangat, jangan lemas. Ya, sekali lagi. Sudah Bu? Siap. Oke. Selanjutnya kalian sudah keliling lapangan dan sekarang kalian harus pemanasan terlebih dahulu. Sekarang kalian sudah pemanasan tadi kan? Nah, sekarang kalian harus pemanasan statis dan dinamis. Dan saya akan memimpin pemanasan itu. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 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 Oke. Selesai, sekarang kita baru masuk ke praktik. Oke, pemanasan sudah selesai. Di sini saya akan mengajarkan kalian praktek tentang bola futsal, yaitu bisa dengan teknik dasar kontrol, passing, dribbling, dan shooting. Sekarang kita langsung saja mulai praktek. Ya. Sampai dulu ya. Oke. Sekarang di sini sudah ada 2 kun. Kita mau masuk ke teknik dasar yang pertama, yaitu passing. Pertama, kita passing itu biar benar harus menggunakan kaki bagian dalam dan kaki terlemah kita di samping bola, di samping kiri bola. Ini sudah saya gabung menjadi 2 kombinasi, yaitu teknik kontrol dan passing ya. Jadi ini langsung 2 teknik dasar. Boleh 1 orang di sana? Saya contohkan ya. Ini langsung sama kontrol. Kira-kira seperti ini. Pandangan kita terus tetap ke depan, tidak usah tengok kanan kiri. Cukup
menggunakan kaki bagian dalam atau dan luar, bisa juga menggunakan punggung kaki. Saya akan mencontohkannya sekaligus syuting ya. Satu orang saya minta di sana satu. Baiklah, saya akan mencontohkannya. Nah, yang mempraktekkan apa yang sudah saya contohkan tadi. Dan saya akan menunggu di sini. Nah, terus lanjut. Lagi. Ya, lanjut ya. Harus disuting ke gawang. Good. Good. Oke. Baiklah, untuk hari ini sudah cukup. Seperti biasa, setelah melakukan olahraga kita harus berdinginan agar urat-urat kaki kalian itu tidak menarik ya, nanti bakal sakit. Ayo kita mulai pendinginan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke, sudah selesai praktek hari ini. Sebelum mengakhiri kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa tidak pernah cukup. Untuk hari ini sudah cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan, kekurangan, dan alasan memilih model TGFU. Model TGFU memiliki kelebihan karena mampu meningkatkan pemahaman taktik permainan, mendorong pengambilan keputusan, membuat pembelajaran lebih bermakna, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa melalui aktivitas berbasis permainan. Namun model ini juga memiliki kekurangan, seperti membutuhkan guru yang kompeten dalam taktik, memerlukan waktu yang lama, dapat membingungkan pemula, serta menuntut pengelolaan kelas dan penilaian yang lebih kompleks. Meski demikian, TGFU dipilih karena mampu mengembangkan pemahaman permainan secara menyeluruh, meningkatkan keterampilan berpikir siswa, serta membuat proses belajar penjas lebih aktif, kontekstual, dan menyenangkan. Sekian video dari saya tentang penjelasan model pembelajaran Taking Game for Understanding atau biasa disebut dengan TGFU.